Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Pratama Diningrat Marjuki. Aku berasal dari kelompok 5 paralel 2 dari praktikum dasar-dasar genetika. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin memperlihatkan ke kalian terkait tugas dari dasar-dasar genetika terkait dengan seleksi kuantitatif menggunakan data yang sudah diambil oleh paralel 2 nih teman-teman. Oke, langsung aja ya, teman-teman ya. Aku izin share screen dulu. Itu. Oke, nah jadi di sini mungkin di sheet yang pertama kita akan melakukan pengukuran dari seleksi individu di famili A nih teman-teman. Nah, jadi di sini tahapan yang pertama kita itu harus mencari rata-rata teman-teman. Jadi caranya itu sama dengan average. Kita langsung aja teman-teman kita drag, kita dapat rata 14,7. Nah, tapi ini biar gampang kita untuk menyeleksinya, kita eh, blok semua. Setelah itu kita pilih, wait, sort and filter. Sort largest to smallest. Oke, nah jadi data yang kita ambil untuk kita seleksi merupakan data yang nilainya itu lebih besar dari 14,7 nih teman-teman. Nah, berarti dari nomor 1 sampai nomor 16. Oke, kita paste ke sini. Kita yang value. Oke, lanjut ke seleksi family. Nah, sini ada kurang lebih 3 family yang akan kita seleksi dengan metode between family dan juga within family. Untuk caranya sama teman-teman, kita harus cari rata-rata, lalu nanti kita seleksi. Nah, jadi kita akan mulai dari yang family A, habis itu B dan C. Untuk rumusnya masih sama dan cara juga masih sama teman-teman. Oke, aku akan mengajarkannya terlebih dahulu. Oke, jangan lupa di sort ya teman-teman ya, biar nanti datanya lebih valid. Dan filter, largest to smallest. Oke, yang sebelah sini juga masih sama. Ini biar lebih gampang kita filter dulu aja. Oke, kita sort. Terus itu kita cari average. Sama. Sort and filter. Continue with current selection. Dan kita cari average. Oke, nah. Kalau kita udah nemu semua rata-ratanya teman-teman, kita akan melakukan seleksi. Yang pertama, between family. Kita tahu kalau between family itu kita akan menggunakan data rata-rata yang memiliki nilai rata-rata tertinggi ya teman-teman. Di mana family B merupakan family yang memiliki rata-rata terbaik nih. Jadi kita akan mengambil keseluruhan data dari family B. Kita drag, kita copy, lalu kita paste. Oke. Nah, kalau yang untuk within family, jadi kan within family itu kita membutuhkan 30 data ya, teman-teman. Dan within family itu kita harus mengambil berarti 10 data terbaik dari setiap family. Jadi, aku akan ambil yang ini. Ini untuk yang A, family A. Buat yang family B, berarti ini. Oh, salah sebentar. Nah, tekan teman-teman. Dan ini untuk yang family C. Oke. Oke, kalau udah semua, kita lanjut ke sheet yang ketiga yang bobot G3 family A. Nah, teman-teman mungkin di sini merupakan tahapan yang paling panjang, teman-teman. Dan banyak ada beberapa rumus baru. Tapi kalau untuk awalan masih sama, teman-teman. Kita drag, bisa kita sort and filter, kita sort largest to smallest. Bisa kita cari rata-ratanya. Average, keseluruhan, enter. Nah, habis itu kalau yang ini teman-teman yang G0 itu mirip-mirip yang tadi kita ambil 10 data tertinggi dari setiap family. Ini yang family A berarti ini paste, habis itu kita cari rata-rata dari G0 Lab sama teman-teman pakai rumus ini.
Kita enter. Nah, lalu di sini ada perbedaannya, ada standar deviasinya ataupun simpangan baku ya teman-teman. Oke, kita masukin rumusnya. STDF, nilai G0. Bentar. Ini nilai standar deviasinya. Nah, teman-teman, habis ini kan kita akan mencari G1. Gimana sih rumus untuk mencari G1 ini? Jadi rumusnya itu adalah sama dengan normal, norm, dot, INV, buka kurung, random, rand, buka kurung tutup kurung, koma, nilai dari rata-rata yang Geno, kita string fn f4, koma, nilai standar deviasi, kita string juga. Itu kita tutup kurung, enter. Nah, nilai dari G1 ini kita drag, dan pastinya teman-teman, karena kita menggunakan rumus random ya, nilai dari G1 ini akan terus berubah-ubah apabila kita melakukan penggunaan rumus di sheet yang lain, teman-teman. Nah, kalau udah, nilai ini kita copy. Setelah kita copy, nah tadi kan karena pakai nilai random, nilai pasti berubah-ubah ya, teman-teman. Supaya nilai G1 aksen yang nggak berubah, kita pastenya pakai yang value aja, teman-teman. Tuh, lihat tuh, yang sebelah kiri. Dia berubah otomatis, teman-teman. Nah, kalau udah, ini kita copy, copy, kita drag, dan juga di sort largest to smallest, teman-teman. Supaya data 10 besarnya itu bisa langsung ketahuan. Oke, bisa kita cari rata-ratanya, average, nilai dari G1 aksen. Nah, rumus ini akan terus kita pakai sampai ke G3, teman-teman. Jadi aku akan mengerjakan terlebih dahulu. Ini juga kurang lebih masih sama. Cari rata-ratanya. Dan juga kita cari standar deviasinya. STDF. Nah, ini. Oke, lanjut ke G2. Pakai rumus yang sama, teman-teman. Sama dengan norm dot env random rata-rata di string, koma, standar deviasi, kita string. Itu kurung. Bentar. Wait. Oh, ada kesalahan, teman, di rumusnya. Ini kebalik, teman-teman ya. Lanjut. Nah, oke. Kita drag, kita copy, paste option yang value. Oke, cari rata-ratanya. Oh, sebentar. Jangan lupa sort and filter. Largest to smallest. Yang current selection. Sort. Cari rata-rata, average. Seluruhan data G2 aksen. Enter. Habis itu 10 terbaiknya kita oh, sini. Cari rata-rata masih sama. Ini. Dan juga standar deviasinya, teman-teman. Sebentar. STDF. Oke, lanjut ke yang G3 yang terakhir. Masih sama. Hmm. .env random kurung tutup kurung, koma. Rata-rata G2 aksen tadi kita string, koma. Standar deviasi kita string, kurung, enter. Habis itu kita drag ke bawah, tab, kita copy, lalu kita paste ke G3 aksen. Jangan lupa yang value, langsung kita sort and filter, largest to smallest, sort, cari rata-ratanya. So, kita seleksi pakai yang 10 besar pertama. Oke, oke, lalu kita cari rata-ratanya. Average.
Oke, kalau udah semua teman-teman kita lanjut ke genetic gain. Nah, di sheet genetic gain ini kita bisa lihat nih ada hasil dari rata-ratanya udah terisi dan juga hasil seleksi G3-nya juga terisi otomatis dari hasil perhitungan kita di sheet sebelumnya ya teman-teman. Nah, mungkin aku mau ke yang pembulatan dulu. Nah, gimana sih cara pembulatan rumusnya itu? Nah, jadi rumusnya itu adalah round. Habis itu kita pencet ini. Dan karena biasanya kita menggunakan dua angka di belakang koma, di belakang koma ini kita gunakan atau kita pencet angka dua ya. Berarti kita ingin merubah atau menyederhanakan angka dari hasil seleksi G3 yang di sebelah kiri ini menjadi dua angka di belakang koma. Itu kita. Nah, kita sudah dapat, baru bisa kita drag. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Kita memasukkan data yang ada di hasil pembulatan, tapi kita masukin angkanya satu aja teman-teman. Jadi misalnya kalau ini kayak 18,83 ini kan ada dua. Kita masukin salah satu aja. Oke? Karena nanti di bagian jumlah kita akan menghitung ada berapa sih kuantitas nilai dari hasil pembulatan yang udah kita lakukan ya teman-teman. Oke, aku buat dulu ya. Apa? Titik 83, 18,81, 18,79, titik 76, titik 23, 11 titik 72. Oke, nah teman-teman, cara buat nyari jumlah atau ada berapa sih eh, kuantitas dari setiap ukuran ini adalah sebenarnya count if buka kurung nilai dari pembulatan, koma nilai dari yang ukuran itu. Berarti ini dari E10 sampai E16. Tuh, kurung. Oke. Nah, teman-teman, nilai modus yang kita dapatkan tuh dua ya, teman-teman ya. Nah, tapi di sini ada tiga data yang memiliki tiga nih, teman-teman ya. Jumlah setiap data itu yang memilikinya jumlah dua itu ada tiga data. Oke, kita lanjut aja ke genetic gain persen. Nah, ini rumusnya gimana sih? Kalau yang G0, rumusnya itu kayak gini, teman. Sama dengan nilai dari buka kurung, nilai dari G1 dikurangin nilai dari G0 tutup kurung dibagi G0 dikali 100. Oke. Nah, untuk G2 sendiri sebenarnya semua rumusnya sama. Cuma berbeda di depannya aja teman. Kalau kita mau cari G2 berarti G2 dikurangin dengan G0. Kalau mau G3 berarti G3 dikurangin dengan G0. Oke, aku kerjain dulu ya. Bagi 100. Oke, dan yang terakhir yang salah ini dikurangi ini ini dikali 100. Oke, nilai dari G0 kita udah dapat, cuman aku sederhanain jadi 28 dulu supaya lebih bagus teman-teman. Nah, kalau yang GT-1 ini sebenarnya basicnya sama teman-teman dasarnya untuk pengurangan. Namun berbedanya ini dikurangi dengan angka sebelumnya seperti rumus GT-1. Berarti kalau misalnya kita mau mencari G3, berarti nilai G3 ini dikurangi dengan G2 teman-teman. Kayak gini misalnya. Untuk yang G1 berarti nilai dari G1 dikurangin G1-1 berarti G0 dibagi ini kali 100. Nah, kalau yang ini sama nilai teman-teman ya. Berbeda kalau di G2 dan G3. Saya berarti begini sama dengan nilai dari G2 sebentar. Nilai dari G2 min G1 kurung dibagi G1 dikali dengan 100. Nah, berbeda kan nilai? Nah, begitu juga dengan G3 ini dikurangi dengan G2 dibagi dengan G2 dikali dengan 100. Nah, nilai dari GT1-nya kita udah dapat nih teman-teman. Jangan lupa kita sederhanain dulu. Oke,
Nah, kalau udah kita akan mencari garis rata-rata. Nah, untuk nilai X yang di atas ini gimana sih rumusnya? Yaitu average yang ini. Bentar, kita rubah jadi dua angka belakang koma dulu. Nah, kalau yang X yang ini kita ikutin aja angka di atasnya. Nah, buat yang Y ini, karena kita mau mencari nilai modus ya teman-teman ya. Ini untuk yang simpangan atasnya itu rumusnya itu modus ditambah dengan satu. Berarti kan ini modusnya dua ya teman-teman ya. Berarti dua tambah satu tiga. Buat yang Y ini karena dia batas bawah itu berarti kan harus nilai paling kecil ya. Paling kecil dari bilangan bulat itu kan nol. Berarti nol. Nah, kalau kita udah mengisi semua tabel ini, kita akan membuat grafik sebagai langkah terakhir teman-teman. Gimana sih? Jadi kita akan memblok yang ini. Habis itu kita pilih insert, pilih recommend charge, kita ke all chart, kita pilih yang scatter, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini teman-teman. So, kita klik OK, oke, kita taruh sini. Nah, lalu di scatter ini kita klik kanan, select data, kita pencet add. Nah, series name-nya nggak usah. Yang X, ya series X values, kita pilih yang data X ini teman. Oke. Lalu untuk yang series Y values, kita pilih yang ini. Habis itu oke. Dan oke. Nah, teman-teman ini lagi loading, nanti hasilnya akan muncul. Sambil nunggu, aku akan pindahin ke sini. Nah, udah muncul. Nah, kalau sudah sampai tahap pembuatan grafik, artinya sudah selesai tahapannya. Nah, ini kalau mau dilihat, untuk yang garis biru ini menunjukkan ukuran dan jumlah. Yang garis merah ini menunjukkan yang garis rata-rata. Nah, teman-teman, dari data ini kita mendapatkan bahwasannya eh, yang ukurannya memiliki modus itu, yang memiliki modus terbanyak itu ada yang di ukuran 18,83 cm, 18,75 cm, dan juga 18,73 cm yang memiliki berjumlah dua ya teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman eh, ukuran yang memiliki modus macam modusnya itu ada tiga nih teman, 18,83, 18,75 dan juga 18,73. Nah, mungkin kurang lebih sampai sini aja videonya. Dari seleksi individu, seleksi family, bobot G3 family A, dan juga genetic gain yang sudah saya lakukan. Saya minta maaf apabila masih belum banyak ataupun kurang baik dalam segi penyampaian maupun dalam segi pekerjaan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua.